Shalom anak-anak dan remaja misioner. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Miske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Pekan Advent keempat, Sabtu 18 Desember 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, di masa penantian ini kami mohon teguhkanlah iman, harapan, dan kasih di hidup kami. Lewat firman-Mu hari ini, kami akan belajar menjadi anak yang setia pada perintah-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, Bunda yakin kita semua pernah bermimpi. Entah mimpi yang baik maupun mimpi yang buruk. Pada dasarnya banyak orang senang kalau mimpinya indah. Misalnya kita bermimpi dapat uang yang banyak. Atau mimpi karena sebentar lagi mau Natal, kita kadang-kadang menghayal akhirnya malamnya kita mimpi dapat kado Natal yang indah dari mama atau papa, atau mimpi lain yang bisa menyenangkan hati kita. Kalau sudah bangun saat kita mimpi indah, kayaknya kita mau tidur lagi supaya kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kita yang menyenangkan itu. Anak-anak, tidak ada orang yang senang dengan mimpi yang buruk. Mimpi buruk seperti seandainya, atau mungkin sudah pernah ada yang mimpi indah dan mimpi buruk.
Seperti mungkin kita pernah bermimpi dikejar-kejar sama anjing gila. Pasti kita ketakutan. Atau kita mimpi dikejar-kejar atau ditagih-tagih utang sama teman. Karena kita pinjam uangnya untuk jajan di sekolah, kita belum menggantikan. Saat malam kita mimpi ditagih-tagih sama teman. Atau bisa saja mimpi yang lain, jatuh dari sepeda misalnya, bermain bola sama teman-teman dan jatuh terluka, sakit hingga kita menangis. Atau masih banyak mimpi-mimpi lainnya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab kita juga menemukan seorang pria yang bermimpi. Tetapi mimpinya itu benar-benar berasal dari Tuhan, bukan mimpi sembarang. Mimpi itu berasal dari Tuhan sendiri, di mana dalam mimpi itu malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan berbicara kepadanya. Allah sering memakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Allah juga sering memakai mimpi untuk menyatakan sabdanya melalui mimpi. Firman atau sabda itu kemudian dituliskan di dalam Alkitab yang sekarang menjadi kitab suci kita. Nah, anak-anak, namun pada masa kini kita diajarkan untuk tidak boleh percaya kepada mimpi, apalagi mengklaim mimpi kita itu adalah kehendak Tuhan. Mimpi itu hanyalah bunga dari tidur kita. Jadi kalau kita bermimpi yang menyenangkan, bersyukurlah, tetapi jangan percaya dengan mimpi. Apalagi kalau kita menafsirkan mimpi-mimpi kita. Kalau kita mimpi buruk, berdoalah supaya kita tidak mengalami mimpi buruk lagi. Nah, kita kembali kepada mimpi yang benar di dalam Alkitab. Pada waktu itu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, dan pada masa itu dalam adat istiadat Yahudi, pertunangan adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. Pertunangan itu diresmikan dan diketuai oleh umum. Dalam pertunangan itu ada semacam perjanjian yang dilakukan oleh kedua orang tua atau kedua belah pihak yang bersedia melanjutkan pertunangan itu ke tahap pernikahan. Jadi pertunangan itu bersifat mengikat. Pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, Yusuf demikian terkejut. Nah, ternyata Maria sudah mengandung. Pada waktu itu Yusuf belum mengetahui bahwa Maria ini tunangannya mengandung dari Roh Kudus. Namun dengan diam-diam Yusuf sendiri tidak mempermalukan Maria, juga tidak mencemarkan namanya, bahkan berusaha menghindarkan Maria dari hukuman yang berat, yakni dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu ini adalah bentuk hukuman yang harus diterima pada zaman itu. Nah, sikap Yusuf ini tentu menunjukkan keluhuran budi dan kebaikan hatinya yang luar biasa. Secara manusia, langkah yang dilakukan oleh Yusuf seperti yang dia lakukan tadi sebelum dia mengalami mimpi atau dijumpai malaikat adalah langkah yang sangat bijaksana. Artinya, Yusuf adalah seorang yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Ia mencintai Taurat Tuhan, menggumuli Taurat Tuhan, dan mentaati Taurat tersebut dalam hidupnya. Ketaatan kepada hukum Tuhan inilah yang sangat mempengaruhi semua tindakannya. Ketaatan pada hukum membentuk karakternya menjadi seorang yang penuh kasih, murah hati, penuh kebaikan. Tetapi Yusuf juga adalah seorang yang sangat tegas. Anak-anak terkasih, Tuhan ingin kita juga memiliki hidup yang taat kepada sabdanya.
Tuhan ingin kita seperti Yusuf, mencintai firman Tuhan, menggumuli dan melakukannya dalam hidup kita. Ketaatan kita kepada sabda Tuhan akan membentuk sikap hidup kita semakin lama, semakin baik, menjadikan kita lebih bijaksana dalam hidup dan bahkan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketaatan kita kepada sabda Tuhan akan memproses hidup kita semakin berkualitas dan memuliakan Tuhan. Hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan bisa kita rasakan, antara lain kita yang dahulu seorang yang suka marah-marah, sekarang bisa menjadi lebih pada seorang yang sangat penyabar. Kita yang dulu suka jadi pendendam, sekarang menjadikan kita seorang yang pengampun. Kita yang dahulu seorang yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak sayang sama adik atau kakak atau teman-teman kita di sekolah atau di tetangga kita, sekarang menjadikan kita lebih peduli dan sayang kepada mereka. Kita yang dahulu senang dalam dosa menjadikan kita sekarang membenci dosa. Kita yang dulu kurang peduli kepada keluarga, sekarang kita jadi demikian sayang sekali kepada keluarga. Dan masih banyak lagi yang bisa kita alami jika kita taat kepada Tuhan. Nah, sekarang persoalannya adalah, sudahkah sabda Tuhan mengubahkan hidup kita? Atau sabda Tuhan hanya mengias bibir kita? Hanya menambah pengetahuan kita saja? Apakah kita sudah praktekkan dalam hidup kita? Seberapa banyak sabda Tuhan yang kita dengar dan kita tahu mengubahkan hidup kita? Atau kita saat di gereja atau sedang mengikuti bina iman mendengarkan khotbah pastor atau renungan dari bunda-bunda dan kakak-kakak, kita hanya bisa mengangguk, tapi sebenarnya kita tidak paham. Dan setelah keluar dari gereja atau ruangan bina iman, kita lupa dengan apa yang kita iakan tadi dengan mengangguk-angguk tadi. Anak-anakku terkasih, hari ini kita semua belajar dari tokoh Yusuf yang tanpa keraguan sedikit pun mentaati perintah Tuhan. Nah, semoga Roh Kudus selalu menolong kita untuk terus berusaha menjadi anak-anak yang lebih baik dan taat pada perintah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini.